Analisis pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada Kabupaten Banyumas oleh Anissa Febriana Safira. Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk mengelola sendiri urusan pemerintahannya. Otonomi daerah sangat berkaitan erat dengan desentralisasi fiskal. Hal ini karena desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen pendukung terselenggaranya otonomi daerah. Desentralisasi fiskal sendiri adalah kewenangan pemerintahan daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tujuan dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pemerataan di daerah serta untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah sehingga mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kita dapat menggunakan dua rasio, yaitu rasio kemandirian yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah dan rasio derajat desentralisasi yang menggambarkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan atas data yang diperoleh dari laman DJPK tentang anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Banyumas tahun 2018, diperoleh rasio kemandirian Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 adalah sebesar 25%, yang menandakan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Banyumas masih sangat rendah karena Kabupaten Banyumas masih sangat mengandalkan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Selain itu, besarnya rasio kemandirian tersebut juga menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PDRD masih tergolong rendah sebagai akibat dari kurangnya kesejahteraan masyarakat setempat. Sedangkan untuk rasio derajat desentralisasi Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 adalah sebesar 20%, yang berarti peranan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah juga masih sangatlah rendah. Selain itu, besarnya rasio derajat desentralisasi juga menandakan bahwa kemampuan Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan desentralisasi masih tergolong rendah. Rendahnya kedua rasio tersebut seharusnya tidaklah terjadi karena sesungguhnya Kabupaten Banyumas memiliki potensi daerah yang cukup tinggi, terutama di bidang pariwisata. Menurut data yang diperoleh dari Dinpora, terdapat 22 objek wisata yang terdaftar di pemerintah daerah, dan sebenarnya masih banyak objek wisata lain yang belum terdaftar. Dengan banyaknya objek wisata tersebut, juga menyebabkan banyak hotel atau penginapan yang terdapat di Kabupaten Banyumas. Saat ini terdapat sekitar 179 hotel. Dengan potensi yang cukup besar tersebut, seharusnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah yang digambarkan dalam rasio kemandirian sebesar 25% dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi yang digambarkan dalam rasio derajat desentralisasi sebesar 20% masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Banyumas belum secara maksimal menggali dan memanfaatkan potensi daerah yang ada terutama dalam bidang pariwisata. Analis